Bupati sudah membimbing Ibu menyusun RPP yang berinisiasi. Iya Pak. Termasuk mengintegrasikan KSD mungkin sampai sana atau tidak? Belum sampai KSD. Oh belum sama nggak apa-apa. Tapi kebetulan saya Udah belajar juga? udah mahir, iya. udah mahir. Udah Mahir Pak. Oke, berarti untuk materi pembelajaran berintegrasi sudah dibimbing oleh Ibu Bupati. Kemudian yang kedua, Ibu sudah melaksanakan praktik pembelajaran berintegrasi berdasarkan RPP yang dibuat. Kemudian Ibu Bupati observasi pembelajaran. Sudah dilakukan. Oke. Kemudian yang ketiga terakhir yang harus dilakukan adalah dialog pasca observasi. Ini yang dilakukan sekarang. Saya menyaksikan. Jadi saya hanya menyimak apa yang lakukan oleh Ibu Bupati dan Ibu. Di sini Ibu Bupati sebagai host dan Ibu sebagai coaching-nya. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Koordinator selaku pengajar praktek saya dan Ibu Tri Mulyani selaku guru yang saya observasi sekaligus rekan kerja saya di sekolah SD Negeri 2 Sriwijaya. Pada kesempatan kali ini saya akan mengobservasi, melakukan coaching supervisi akademik yang telah saya observasi pembelajaran yang telah Ibu yang lakukan. Langsung saja ya Pak ya. Assalamualaikum Bu Yani. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Yani? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat. Ini Bu, baik ya. Dalam percakapan kali ini Bu, saya akan melakukan beberapa pertanyaan terkait pembelajaran yang telah Ibu lakukan, yang saya observasi pada saat pembelajaran itu. Saya akan memberikan beberapa pertanyaan ya Bu, yang berkaitan dengan pembelajaran yang saya observasi tadi. Tujuannya untuk mengevaluasi sejauh mana pembelajaran yang telah Ibu lakukan ya Bu. Untuk pertanyaan pertama ini Bu, apa perasaan Ibu setelah melakukan pembelajaran yang telah saya observasi Bu? Baik Bu Supati, jadi kalau Ibu menanyakan tentang perasaan, alhamdulillah sudah lega ya Bu ya. Kemarin kita sudah observasi, saya sudah meminta masukan-masukan dari Ibu, terus akhirnya saya melakukan pembelajaran yang mana Ibu observasi saya waktu itu, alhamdulillah saya sudah merasa lega dan merasa sangat senang. Baik Bu, untuk pertanyaan yang kedua Bu, Ibu bisa ceritakan kembali Bu area pengembangan yang Ibu lakukan atau langkah-langkah pembelajaran yang telah Ibu lakukan tadi? Ya, jadi seperti yang kemarin sudah kita bicarakan ya Bu ya, sudah ngobrol di kantor sebelum mulai pembelajaran, itu saya fokus kepada pengetahuan dan kebetulan saya ambil materinya matematika. Kemarin juga sudah menggunakan game kartu game card, terus sudah dibagi dulu murid-murid saya dengan berdasarkan kesiapan belajar mereka, dan seperti yang Ibu tahu kemarin sudah dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu kinestetik, murid saya kemarin kinestetik, terus visual dan audio. Baik Bu, menurut Ibu sejauh mana Ibu melihat area pengembangan yang Ibu lakukan, menurut Ibu sudah berhasil apa belum? Kalau berdasarkan kemarin waktu praktek pengajaran seperti observasi di kelas, dari 100% itu sudah 80%. Saya bilang 80% karena murid saya dari 27 siswa itu yang seperti yang taksib, jadi kemarin melihat ya memang ada beberapa anak yang masih asik dengan dunianya sendiri. Baik ya Bu ya, berarti udah cukup baik ya. Ya. Terus yang selanjutnya Ibu, apa kekurangan atau hambatan atau bisa dikatakan tantangan lah Bu dalam pembelajaran yang Ibu lakukan? Iya, jadi begini seperti kalau tantangan tuh di setiap kelas, setiap jenjang pasti ada. Kebetulan di kelas saya itu ada 2 orang anak, memang dia itu 2 orang anak ini tinggal kelas dan dia belum bisa membaca dengan lancar, dan apalagi itu matematika itu dibilang sulit, sebenarnya tidak sulit ya Bu ya. Ya itu jadi dia tuh lebih asik dengan dunianya sendiri,
ketika kita menjelaskan mungkin karena dia tuh belum paham, belum lancar membaca, jadi dia tuh kayak nggak peduli gitu loh Bu, nggak peduli. Jadi itu kayaknya tantangan benar buat saya, karena dari wali kelas sebelumnya juga seperti itu keluhannya, makanya diserahkan ke saya daripada apa ya, dikasih waktu selama 3 bulan ini, kalau tidak ada perubahan ya mungkin akan kita adakan apa ya, kayak semacam evaluasi lagi gitu tentang diri. Jadi muridnya itu kurang apa namanya, Jadi dia nggak fokus dan kurang merespon dengan baik karena memang dia belum lancar membacanya gitu. Jadi dia tuh kayak nggak peduli gitu loh, karena memang dia nggak mengerti tulisannya apa. Oh, dari identifikasi yang dilakukan berarti anak itu memang belum lancar dalam membaca Iya. gitu ya. Terus selanjutnya Bu, apa rencana Ibu untuk mengatasi masalah tersebut, rencana kedepannya Tidak gitu? lanjut dari kasus ini. Jadi rencana saya itu, saya juga sudah ngobrol dengan beberapa rekan guru di kantor. Saya minta saran. Jadi rencananya itu nanti saya akan panggil wali murid saya dari si anak tersebut. Saya mau apa ya, mengadakan pembinaan khusus sekolah-sekolah, nggak usah lama-lama lah, cukup 15 sampai 20 menit. Ya biar apa ya, memang murid itu termasuk ABK kalau menurut saya berkebutuhan khusus. Kenapa berkebutuhan khusus? Karena memang seperti disleksi ya, dia itu susah membedakan huruf, selalu tertukar-tukar D sama D gitu. Baik. Mulai kapan Ibu? Mulai rencana itu akan dilakukan oleh Ibu? Ya, dalam waktu dekat ini rencananya saya mau konsul dulu sama kepala sekolah. Kan kita kalau mau membuat wali harus Ya, dulu dengan koordinasi. kepala sekolah selaku ya pimpinan kita gitu. Jadi secepatnya kalau menurut saya. Baik Bu, terima kasih. Semoga rencana yang akan Ibu lakukan itu bisa terlaksana dengan baik. Pembelajaran yang Ibu lakukan ke depannya juga lebih bagus lagi, termasuk lebih berpihak kepada murid ya Bu ya. Terima kasih banyak Bu Tri Mulyani. Pak Gun, mohon masukan dan kritikannya untuk yang saya lakukan kepada Bu. Kalau kritik ada ya, mungkin masukan bolehlah. Jadi kalau penilaian saya, hasil dari mengamati praktek coaching pasca pembelajaran tulisan sudah luar biasa ya. Karena kan Bu Suparti belajar coaching juga baru di guru penggerakkan. Berarti kemampuan coaching yang demikian bagus sudah dilakukan menggunakan teknik coaching sudah dicoba diterapkan, dan ini kalau terus dikembangkan minimal 30 kali melakukan praktek coaching maka akan menjadi luar biasa pasti. Nah ini yang perlu terus dikembangkan sebagai seorang pembimbing pembelajaran adalah mengasah kemampuan atau keterampilan dari coaching. Gunanya bukan untuk coaching, bukan untuk mencari kesalahan orang yang dalam melakukan praktek pembelajaran misalnya, tetapi bagaimana menguatkan praktik-praktik yang sudah baik dilakukan dulu sehingga lebih berdampak pada perubahan yang dilakukan kelas artinya fisik. Nah, jadi secara umum saya menilai kegiatan yang ini sangat baik, sangat bagus, dan bisa terus dikembangkan sehingga betul-betul nanti praktik coaching yang dilakukan seandainya menjadi pembimbing rekan sejawat, apalagi menjadi kepala sekolah, bisa berdampak pada sasaran pendidikan, bisa berdampak pada murid. Mungkin begitu ya. Ya Pak. Bisa kita lanjutkan nanti pada sesi berikutnya dari pendampingan individu yang kelima. Terima kasih banyak Pak Gun untuk pendampingannya untuk hari ini. Terima kasih banyak. Kita tutup ya Pak ya. Ya. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.